Sambil menahan tangis, Ferdy Sambo minta pertanggungjawaban Richard Eliezer setelah lakukan hal ini. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Ricky, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap kita. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang mulia, saya dibawa di tang 2 ke Mabes Polri, keterangan kebohongan dia tanggal 5. Tapi kemudian saya merubah dan mengakui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Terima kasih yang mulia, saya juga mohon maaf mungkin ke saksi. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo, saya tidak terlalu publis ya, karena apa? Dia mau fokus kepada proses persidangannya, karena fakta persidangan kan sudah mulai terungkapkan. Selama ini kan mereka coba memojokkan Richard Eliezer kan, bahwa dia berdiri sendiri, tapi fakta persidangan ikut mendukung. Dan kemudian di dalam persidangan hari ini membuktikan siapa yang bohong, siapa yang benar. Laki-laki untuk Pak Sambo harus jantan dan bertanggung jawab atas permasalahan, harus mengakui permasalahan ini. Jangan harus mengakui, jangan menjadi bebankan kepada anak saya sebagai pangkat terendah, hanya sebagai pangkat seorang barada. Apa artinya sebagai seorang barada melawan seorang jenderal? Sambo dan Putri Chandrawati masih terus menuai perhatian publik. Dalam sidang lanjutan kemarin, Ferdy Sambo membantah kesaksian dari mantan anak buahnya Richard Eliezer. Dikutip ayatjakarta.com dari YouTube Kompas TV, Ferdy Sambo secara terang-terangan meminta pertanggungjawaban Richard Eliezer. Sebelumnya, Richard Eliezer memberikan keterangan bahwa mantan atasannya telah memberikan sejumlah uang dan handphone kepadanya setelah penembakan Brigadir J, disertai dengan bukti foto yang telah ia bawa ke dalam persidangan. Namun kesaksian itu dibantah oleh suami Putri Chandrawati. Kemudian yang di tanggal 10 juga itu, saya nggak pernah menjanjikan uang dan handphone itu. Saya yang berikan karena handphone berada di meja depan ruangan saya. Begitulah ujar Ferdy. Bahkan ex-Kadif Propam Polri ini mengaku tidak tahu soal keterangan BAP Baradae pada tanggal 5 hingga 6 Agustus. Dia menyebut karena keterangan Baradae pada tanggal 5 Agustus yang dikabarkan berbohong, membuatnya harus dibawa ke Mabes Polri. Sementara itu pada tanggal 8 Agustus, Ferdy Sambo mengaku bahwa Putri Chandrawati sempat diancam untuk dijadikan menjadi tersangka. Kemudian selanjutnya yang mulia, saya sampaikan bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah yang kemudian saya dijemput oleh Bintang 2, dibawa ke Mabes Polri, dan kemudian saya dipatsus. Saya nggak pernah tahu keterangan-keterangan tanggal 6. Tanggal 8 lah, setelah itu saya diancam akan ditersangkakan, saya sampaikan. Tapi nyatanya ternyata ditersangkakan dan didakwakan. Ini yang perlu saya sampaikan. Begitulah tugas Ferdy Sambo. Tampak seperti menahan tangis, Ferdy Sambo mengaku akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Dia meminta agar Baradae ikut bertanggung jawab karena telah menembak Brigadir Joshua. Namun Ferdy Sambo meminta agar tidak melibatkan Putri, Kuatma'ruf dan Ricky Rizal dalam masalah ini. Kemudian yang terakhir yang mulia, kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Buat Ricky, istri saya, jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Tapi saya tidak akan bertanggung jawab apa yang tidak saya lakukan. Begitulah ucap ex-Kadif Propam Polri tersebut sambil menahan tangis. Ahli poligraf atau uji kebohongan dari Polri, Aji Febrianto Ar-Rasyid mengungkap bahwa terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J Kuatma'ruf terindikasi berbohong ketika mengatakan tidak melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir J. Untuk indikasi kedua, untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Jawaban saudara Kuat tidak. Hasilnya bohong, kata Aji dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan. Dalam penjelasannya, Aji mengungkapkan bahwa Kuat menjalani 2 kali tes poligraf. Adapun pertanyaan relevan dalam tes poligraf Kuat, yang pertama adalah apakah Kuat memergoki persetubuhan Putri dengan Joshua. Dia jujur dia tidak memergoki, tidak melihat. Adapun skor yang diperoleh Kuat pada pemeriksaan poligraf pertama adalah positif 9 dan pada pemeriksaan kedua adalah minus 13. Skor minus menunjukkan yang diperiksa terindikasi berbohong atau deception indicate. Sedangkan skor positif menunjukkan yang terperiksa tidak terindikasi bohong atau no deception indicate. Di sisi lain, Aji mengungkapkan hasil dari tes terdakwa Ricky Rizal berbeda dengan Kuatma'ruf. Ricky Rizal tidak terindikasi berbohong dalam kedua pemeriksaannya. Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Ricky, apakah seorang menyuruh mengambil senjata api Joshua? Jawabannya tidak.
Ini jawabannya jujur. Lebih lanjut ketika ditanya apakah Ricky melihat Verdi Sambo menembak Joshua, Aji mengatakan Ricky menjawab tidak. Hasil dari pemeriksaan itu menunjukkan Ricky tidak terindikasi berbohong. Jujur, Ricky tidak melihat Pak Sambo menembak, kata Aji. Skor yang diperoleh Ricky dalam pemeriksaan poligraf adalah positif 11 dan positif 19. Ketika ditanya mengenai hasil pemeriksaan Richard Eliezer atau Baradae, Aji mengatakan hasil pemeriksaan poligraf menunjukkan Eliezer tidak terindikasi berbohong. Pertanyaannya, apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Tidaknya ini jujur, Richard ini menembak Joshua, kata Aji. Aji mengungkapkan bahwa akurasi tes poligraf memiliki ambang batas terendah sebesar 93%. Dia mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya belum ada yang pernah memanipulasi pemeriksaan poligraf. Sejak tahun 1960-an, kata Aji, hanya 4-5 orang yang lolos tes poligraf dari jutaan pemeriksaan. Pengalaman kami belum ada yang pernah memanipulasi pemeriksaan poligraf. Kesaksian kuat Ma'ruf soal dugaan perkosaan Brigadir J kepada Putri dikatakan oleh poligraf. Aji Febrianto berdasarkan alat tes kebohongan berkata jujur. Pernyataan itu diungkap Aji saat menjelaskan hasil dari alat uji kebohongan untuk membongkar hasil tes poligraf terdakwa dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah. Ali menjawab semua yang jadi pertanyaan jaksa dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Secara terang-terangan, Aji yang memberikan keterangan saat dia dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi sidang lanjutan Brigadir Joshua. Ketika itu dikatakan, Aji, Kuat Ma'ruf digonong pertanyaan yang satu diantaranya soal dugaan pemerkosaan Brigadir J pada Putri. Ada dua isu yang berbeda, kata Aji, saat Kuat Ma'ruf menjalani tes memakai alat poligraf. Isu pertama adalah tentang tudingan persetubuhan Joshua dan Putri. Kemudian ada pernyataan tentang dugaan keterlibatan Sambo saat menembak Joshua.